langsung ditimbang. Mungkin sebagian orang akan merasa jijik dan geli kalau melihat cacing tanah. Namun siapa yang menyangka jika hewan yang menggelikan ini ternyata memberikan keuntungan yang luar biasa untuk kalian loh guys. Daripada kalian hanya berdiam diri di rumah tanpa usaha, mending mencoba bisnis yang menguntungkan ini. Bahkan dalam sekali panen bisa mencapai 10 juta rupiah loh. Hebat banget bukan? Panduan mudah budidaya cacing tanah bagi pemula. Number 7. Manfaat cacing tanah untuk manusia. Meski termasuk dalam salah satu hewan yang banyak ditakuti oleh orang karena merasa jijik dan geli, namun perlu Anda tahu jika cacing banyak loh manfaatnya. Cacing merupakan hewan invertebrata atau tidak memiliki tulang belakang dan dicari-cari oleh beberapa orang maupun perusahaan dengan tujuan tertentu dalam jumlah yang cukup banyak, seperti untuk pakan ternak atau sebagai bahan obat-obatan. Cacing tanah memiliki beragam manfaat serta memiliki kandungan protein yang tinggi, yaitu sebanyak 76%. Kandungan protein pada cacing tanah lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan protein pada daging sapi yang hanya mencapai 65% saja. Selain kandungan protein yang tinggi, cacing tanah atau Lumbricus rubellus juga memiliki kandungan asam amino sebanyak 17% dan dapat membantu pembentukan sel otot serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Manfaat serta kandungan pada cacing tanah membuat harganya menjadi cukup tinggi untuk dijual di pasaran, yaitu berkisar 75.000 hingga 85.000 per kilogramnya. Number 6. Manfaat cacing tanah untuk alam. Cacing memiliki manfaat sebagai dekomposer atau pengurai. Dekomposer ini merupakan organisme yang memiliki fungsi untuk menguraikan bahan organik dan organisme mati. Dekomposer dapat membantu siklus nutrisi kembali lagi ke ekosistem lainnya. Selain sebagai dekomposer, cacing tanah juga bermanfaat apabila digunakan sebagai obat-obatan sekaligus sebagai pakan ternak karena memiliki gizi yang tinggi. Apabila digunakan untuk pakan ternak, cacing dapat memberikan pada ternak seperti unggas. Cacing tanah juga bermanfaat sebagai obat untuk mengatasi demam serta tipus untuk manusia. Cacing juga mulai digunakan untuk bahan-bahan kosmetik karena dipercaya ampuh untuk melembabkan serta meremajakan kulit. Berbagai manfaat yang dapat dituai dari cacing tanah tersebut membuat harganya melejit di pasaran dan menjadi salah satu budidaya yang menguntungkan. Number 5. Penyiapan lahan. Menyiapkan media ternak merupakan langkah awal suatu hal utama yang tak boleh dilewatkan dan dilupakan. Untuk media perkembangan cacing tanah, kalian dapat menggunakan kotak box bekas yang telah diisi dengan tanah lembab. Pastikan kotak box tersebut berukuran 90 x 50 x 36 cm. Setelah menyiapkan kotak sebagai media ternak cacing, langkah selanjutnya adalah memasukkan tanah. Agar berhasil, kalian perlu memperhatikan bahwa tanah yang digunakan sebagai media ternak cacing adalah tanah humus. Karena cacing membutuhkan tanah yang memiliki banyak nutrisi. Apabila tanah kekurangan nutrisi, maka kalian dapat menambahkan pupuk kompos maupun pupuk kandang secukupnya saja. Perlu memastikan bahwa telah mengisi kotak box tersebut dengan tanah subur mencapai tinggi sekitar 5 cm dan 10 cm. Kemudian letakkan wadah berisi tanah tersebut di tempat yang tak dekat dengan paparan sinar matahari secara langsung agar media tanah tidak rusak serta kering. Kalian juga dapat meletakkan media ternak cacing tanah di tempat teduh. Selain memastikan untuk memberi media tanah yang subur, sebaiknya kalian juga memberikan alas pada kotak box media ternak cacing dengan alas yang berbahan dan tak mudah menyerap kelembapan seperti karung dan lainnya. Number 4. Media lain untuk budidaya cacing tanah.
Kalian dapat menggunakan kotak box berbahan kayu atau triplex dengan memberikan alas tambahan. Selain itu, kalian juga dapat memilih menggunakan kotak box berbahan styrofoam seperti pada gambar di samping. Jangan lupa agar cacing tanah dapat tumbuh dengan baik, maka kalian perlu mengganti media cacing tanah sebulan sekali. Selain memuluskan pertumbuhan cacing tanah, mengganti media tanah juga dilakukan untuk memisahkan antara induk cacing dengan anakan cacing, serta memberikan ketempatan pada telur cacing untuk menetas lebih tinggi. Number 3. Mencari benih cacing tanah. Dalam hal ini ada beberapa cara untuk mendapatkan benih cacing. Cara pertama yaitu dengan cara membeli benih cacing di toko perikanan yang menjual bibit cacing. Atau cara kedua, sahabat bisa mencari sendiri cacing di sawah. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Untuk mendapatkan bibit cacing yang berkualitas bagus, yaitu dengan memilih cacing yang bergumpal seperti rambut. Kemudian pisahkan cacing tersebut dari gumpalannya, lalu pindahkan benih ke tempat atau wadah yang telah berisi air. Membutuhkan waktu 2 hari untuk menyimpan cacing dalam air untuk beradaptasi. Number 2. Perawatan cacing. Perawatan sangatlah berpengaruh untuk perkembangbiakan dan kualitas cacing tanah tersebut. Berikut adalah tahap-tahap dalam merawat cacing agar panen dengan sempurna. Jika kita telaten dan sangat mengutamakan kualitas proses, kita bisa mendapatkan cacing tanah 6 liter cacing setiap bulan. Pastikan media selalu diairi dengan air bersih. Air yang dialirkan pada wadah ini berkisar 0,0 liter per detik dengan ketinggian 15 cm. Kadar oksigen harus terjaga dengan baik. Memberi pakan pada cacing. Dalam pemberian pakan pada cacing harus dilakukan secara rutin agar cacing berkembang lebih cepat. Tak lupa juga kita harus melakukan fermentasi air yang dilakukan tiap 3 hari sekali. Apa saja sih pakan yang bisa dikonsumsi oleh cacing tanah ini? Pakannya yaitu bisa berupa ampas tahu, sawi yang telah dihancurkan. Dalam pemberian pakan tersebut bisa dilakukan dengan cara menaburkan pakan secara langsung, seperti dedak atau sayuran yang telah dimasak atau juga sisa olahan dapur yang ada. Untuk melaksanakan pemupukan ada 2 cara yang bisa dipilih, yakni pemupukan langsung dan pemupukan fermentasi. Cara pemupukan langsung yaitu dengan mencampur kotoran hewan seperti ayam, kambing, atau sapi sebanyak 100-250 gram per meter persegi dan dedak sebanyak 200-250 gram per meter persegi. Cacing tanah di sini bisa kita panen jika sudah memasuki hari ke-70 hingga 75 dimulai dari sobat pelihara. Kegiatan panen harus dilakukan pada waktu sore hari karena saat itu cacing sedang naik ke permukaan air. Langkah dalam memanen cacing ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan waspada agar tidak ada cacing yang mati. Pertama-tama kita sediakan kain berwarna gelap. Tutup wadah atau tempat budidaya cacing tersebut dengan kain tadi, lalu diamkan selama 6 jam. Kemudian ambil cacing tersebut dengan menggunakan jaring ikan. Number 1. Harga cacing tanah. Saat ini harga cacing masih normal, yakni berkisar Rp40.000 per 1 liter untuk cacing tanah yang masih hidup. Namun untuk cacing tanah beku yaitu lebih murah dibanding dengan yang masih hidup. Kisaran cacing beku yaitu Rp30.000 per 1 liter. Tidaklah sulit untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah jika kita mampu untuk terus belajar ya guys.